atau dengan cara yang lain untuk mengelola tekanan tersebut untuk supaya bisa tidak stres ya. Itu teman-teman bisa olahraga atau mungkin mencari forum-forum atau yang berhubungan dengan sesama pekerja di Jepang ya mungkin ya. Teman-teman bisa mencari teman yang bisa buat diskusi ya teman-teman tentang apa yang telah teman-teman alami ya mungkin seperti itu ya. Lalu kemudian untuk poin yang terakhir, semisal 5 poin itu teman-teman sudah lakukan, teman-teman sudah jalani, teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk menghadapi atasan yang killer ya, yang mengkritik nggak wajar ya, yang berindikasi lainnya soal pekerjaan, pokoknya soal pekerjaan berniat mendiskriminasikan kita ya. Teman-teman bisa melakukan poin yang terakhir nih ya teman-teman ya. Opsi ini dilakukan untuk jangka panjang ya teman-teman, evaluasi jangka panjang ya. Jadi teman-teman ketika sudah melewati 5 opsi ini dan tidak selesai ya, dan tidak bisa teratasi ya, teman-teman melakukan ini aja ya. Untuk ini putusan yang terakhir ya teman-teman. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, manates. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Maulana. Di video konten kali ini saya akan membahas masih dalam dunia pekerjaan di Jepang ya teman-teman ya. Video kali ini saya akan memberikan tips ya, atau memberikan cara ketika teman-teman cekcok sama atasan di tempat kerja teman-teman ya. Ini ada salah satu solusi cara menghadapi atasan yang seperti itu ya, yang suka marah-marah, yang suka bentak-bentak nggak jelas ya teman-teman ya. Karena nggak semuanya orang Jepang itu baik teman-teman ya. Karena itu sangat-sangat muak ya. Kalau 1-2 kali sih nggak begitu berat ya teman-teman. Kalau setiap hari itu rasanya itu kayak waduh, itu nggak enak banget ya teman-teman ya. Oleh karena itu, bagaimana solusinya, bagaimana caranya ya menghadapi atasan kerja yang seperti itu ya, ketika teman-teman, terutama ketika teman-teman bekerja di konstruksi ya mungkin ya, atau kerja di gemba ya atau lapangan ya. Itu teman-teman harus mengetahui solusi ini teman-teman ya, cara ini ya. Oke, yang pertama teman-teman pahami dulu ya. Yang pertama itu teman-teman pahami dulu sikap orang itu ya, atau atasan tersebut itu seperti apa dia sikapnya, apa sih maksudnya tuh orang ini ya, penyebabnya apa nih, kenapa atasan kita ini sering marah ya, sering mendak-mendak kita ya, sering ngomel-ngomel nggak jelas ya. Itu teman-teman cari dulu ya penyebabnya itu apa ya gitu ya. Teman-teman baca dulu situasinya ya teman-teman ya. Contoh semisal atasan teman-teman tuh sering marah, apa mungkin karena tekanan juga ya dari atasannya dia, atasannya lagi. Karena di Jepang ini ada yang namanya hierarki itu ya teman-teman ya, yang teman-teman harus ketahui ya. Jadi seperti laporan berlapis ya. Jadi saya harus lapor ke atasan saya, atasan saya harus ke atasan saya, atasan saya harus ke atas saya, itu berlapis-lapis seperti itu ya. Jadi apakah beliau ini yang marah-marah terhadap kita ya, marah-marah kepada kita, terus sering mentak-mentak, sering ngomong kasar kepada kita ini, apa karena dia dapat pressure juga dari atasan kita gitu ya. Kita bisa melihat dulu dari hal itu ya teman-teman ya, dari hal tersebut ya. Contoh yang lain kita bisa lihat dari kontribusi beliau ya, ketika melihat kita bekerja itu seperti apa ya, apakah dia menghargai dengan baik ya pekerjaan kita, atau menyalah-nyalahkan pekerjaan kita yang padahal itu pekerjaan kita itu udah benar ya, tapi dia salah-salahkan, atau dia menghargai sesuai dengan apa yang kita pekerjakan ya, dengan jujur ya, apakah dia seperti itu ya. Kita baca situasinya dulu ya teman-teman ya, orang ini beneran melakukan pekerjaannya, atau memang tidak suka dengan kita ya teman-teman, atau tidak suka dengan kita sebagai pribadi ya teman-teman ya. Itu bisa baca dulu ya teman-teman. Nah, kenapa harus membaca seperti itu ya, melihat atau menganalisis seperti itu dulu? Karena untuk solusi yang selanjutnya teman-teman, apabila atasan tersebut atau senior kita itu, baik itu orang Jepang atau orang Indonesia lah, baik itu orang Jepang ataupun sesama orang asing ya, itu kita bisa menyimpulkan tuh, oh bahwa ini orangnya emang nggak suka nih gitu ya, nggak bisa buat kerjasama ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi emang nggak suka, jadi kita dibentak-bentakin, dimarah-marahin ya seenaknya ya, tanpa tahu penyebabnya itu apa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah menyimpulkan bahwasanya ini udah benar-benar nggak benar ini atasan kita ya teman-teman, bisa melanjutkan untuk solusi yang kedua ya teman-teman ya, yaitu teman-teman melakukan tetap
sabar ya teman-teman ya, atau jaga profesionalisme dalam bekerja. Ini teman-teman masih sabar dulu ya melakukan profesionalisme ya dalam bekerja, seperti kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan, misal disalahkan sama atasan teman-teman, teman-teman tetap harus memperbaikinya ya. Teman-teman harus konfirmasi deh, pokoknya teman-teman harus, oke teman-teman masih memperbaiki ya kesalahan-kesalahan itu, teman-teman masih menerima marahan atau kritikan dari atasan teman-teman ya. Lalu ketika sedang marah, teman-teman itu sebisa mungkin menghindari konfrontasi ya, menghindari konflik secara langsung teman-teman. Teman-teman bisa menghindar dulu tuh ketika atasan kita memang lagi panas, kita harus menghindar dulu teman-teman ya, mencari posisi yang nyaman ya, yang adem dulu ya, supaya enggak menggebu-gebu. Emang kalau atasan sudah marah, apalagi yang tidak suka dengan kita, yaitu akan terus disemprot terus ya, diinjak-injak terus ya, sampai benar-benar hancur lebur kita ya teman-teman ya. Akan tapi teman-teman untuk poin yang kedua ini harus tetap jaga profesionalisme ya, itu dengan ya berbahasa dengan baik ya, berbahasa dengan sopan, berkomunikasi dengan baik. Ketika ada salah, teman-teman tanya, maaf saya kesalahannya di mana ya, misal kono saya itu no yoni mundai arimas ka to shirebai desu ka, misalnya seperti itu ya. Teman-teman tanya ketika teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman seperti contoh yang tadi ya, maaf dengan kejadian ini apakah ada kesalahan, lalu bagaimana untuk memperbaikinya ya. Teman-teman bertanya dengan baik dan sopan ya, tetap ya, untuk solusi yang kedua. Lalu untuk solusi yang selanjutnya, atau ketika sudah melewati 2 poin ini, teman-teman tetap sabar, tetap jaga profesionalisme. Lalu kemudian teman-teman mulai nih untuk yang ketiga ini, teman-teman melakukan horenso atau hokoku rengraku sodang ya teman-teman ya, yaitu lapor, koordinasi dan konsultasi ya teman-teman ya. Teman-teman melakukan itu ke atasan teman-teman yang lain. Teman-teman bisa tumpahkan semua ya keluhan-keluhan yang teman-teman rasakan ya, teman-teman alami. Teman-teman mendapat tekanan dari atasan teman-teman yang begitu, mentumpahkan semua keluh kesahnya, tapi teman-teman tetap dengan santai ya, tetap dengan kondisi yang sopan ya, kondisi yang baik, kondisi yang rileks ya. Lalu sambil melaksanakan poin yang ketiga ini, teman-teman melaksanakan poin yang keempat nih. Poin yang keempat ini teman-teman mencari dukungan internal, seperti teman-teman mencari senior atau senpai teman-teman ya, yang bisa menjadi mediator teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak bisa sendirian ya ketika teman-teman melawan seorang yang seperti itu ya. Teman-teman harus mempunyai tim ya, atau mempunyai teman yang mendukung kita ya, atau mediator lah bahasanya ya, seperti itu ya. Bisa itu rekan kerja atau senior kita ya, sesama pekerja asing, supaya dia bisa menjelaskan secara detail juga, supaya tahu ya teman-teman ya, bahwasanya yang saya rasakan juga dirasakan sama teman kita mungkin atau senior kita. Jadi kita bisa mengadukan atau merengkaku ya, atau melaporkan ini suatu kejadian kesalahan ini, salah paham ini kepada atasan-atasan yang lain ya, atau atasan yang lebih atas lagi ya. Oke, menjaga profesionalisme, lalu mencari tukang internal. Teman-teman melakukan itu dulu ya teman-teman untuk poin yang keempat. Terus selama masih dalam masalah itu, teman-teman pasti akan merasakan kayak tekanan mental, pikiran mulai pusing, merasa stres ya, depresi ya. Ini teman-teman menjaga kesehatan mental teman-teman ya, menjaga emosional teman-teman, terus harus bisa mengelola stres teman-teman ya ketika teman-teman menghadapi persoalan yang seperti itu. Contohnya dengan teman-teman libur atau ngambil cuti ya, karena itu hak kita ya. Pokoknya libur ambil cuti ya, karena itu sebenarnya hak kita, dengan tanpa rasa bersalah. Udah pokoknya teman-teman istirahat, libur, lupakan semua masalah-masalah itu ya, yang bikin teman-teman stres, bikin pusing. Karena daripada teman-teman tambah tertekan ya, teman-teman lebih baik libur, ambil cuti, karena itu hak teman-teman juga untuk meminimalisir apa yang teman-teman rasakan ya. Atau dengan cara yang lain untuk mengelola tekanan tersebut, untuk supaya bisa tidak stres ya, itu teman-teman bisa olahraga, atau mungkin mencari forum-forum atau yang berhubungan dengan sesama pekerja di Jepang ya, mungkin ya teman-teman bisa mencari teman yang bisa buat diskusi ya teman-teman tentang apa yang telah teman-teman alami ya, mungkin seperti itu ya. Lalu kemudian untuk
poin yang terakhir, semisal 5 poin itu teman-teman sudah lakukan, teman-teman sudah jalani, teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk menghadapi atasan yang killer ya, yang mengkritik gak wajar ya, yang berindikasi lain ya soal pekerjaan, pokoknya soal pekerjaan berniat mendiskriminasikan kita ya, teman-teman bisa melakukan poin yang terakhir ini ya teman-teman ya. Tapi poinnya satu ini ya, yaitu teman-teman mencari pekerjaan yang baru, udah pindah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tengseki atau pindah job ya teman-teman ya, atau teman-teman pindah pekerjaan yang baru ya, teman bisa melakukan ini. Akan tapi opsi ini dilakukan untuk jangka panjang ya teman-teman, evaluasi jangka panjang ya. Jadi teman-teman ketika sudah melewati 5 opsi ini dan tidak selesai ya, dan tidak bisa teratasi ya, teman-teman melakukan ini aja ya, udah ini putusan yang terakhir ya teman-teman. Teman-teman udah pindah kabur ya, kabur dengan catatan ya teman-teman sudah mempunyai tujuan tempat kerja baru ya teman-teman, sudah mendapatkan informasi-informasi tempat kerja yang akan teman-teman lamar ya teman-teman ya. Lalu teman-teman belajar dari kesalahan sebelumnya ya, supaya teman-teman ketika nanti mencari perusahaan, teman-teman bisa mengfilter sebaik mungkin ya, supaya apa yang pernah teman-teman alami di sebelumnya itu tidak terjadi lagi di kemudian hari ya teman-teman. Dengan meriset terlebih dahulu supaya benar-benar tidak teman-teman alami lagi selama teman-teman bekerja di Jepang ya teman-teman. Atau ketika nanti teman-teman mulai melamar di pekerjaan yang baru, teman-teman bisa mencurahkan ya atau menumpahkan keluhan-keluhan kenapa teman-teman ingin pindah, terus kenapa teman-teman ingin mencari pekerjaan yang baru, ingin pindah job ya, teman-teman bisa utarakan ketika interview nanti ya, atau ketika mensetsu dengan baik dengan pihak Kumiai ya, bagi yang lewat Kumiai, atau dengan pihak perusahaannya langsung ya. Teman-teman utarakan aja supaya si perusahaan penerima ini bisa mengetahui apa sih gitu ya yang membuat kita itu merasa tidak betah di perusahaan sebelumnya, supaya di perusahaan ini teman-teman bisa bekerja lebih lama atau lebih nyaman ya teman-teman ya. Oke, mungkin jadi seperti itu ya teman-teman ya, yang langkah yang teman-teman harus diambil ya, langkah yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman mendapatkan masalah atasan yang kurang baik ya, atau yang kayak hewan lah pokoknya, yang teman-teman gak suka itu ya. Lalu untuk menjadi kedepannya lebih baik lagi, teman-teman yang harus ditingkatkan yaitu komunikasi, supaya bahasanya lebih bagus lagi ya, supaya bisa mencurahkan apa yang teman-teman rasakan ke atasannya atau ke pihak perusahaan mungkin ya, dengan cara ya teman-teman belajar sedikit ya, menaikkan level bahasa mungkin ya, lalu sering berkomunikasi, sering diskusi dengan teman-teman yang lain ya, teman yang satu rekan kerja, teman-teman Jepang di tempat kerja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita sangat kesal ya dengan sikap atasan kita atau sikap senior kita di tempat kerja, akan tapi teman-teman harus tetap melakukan prosedur-prosedur ya, harus tetap melakukan tindakan-tindakan secara santai ya, relax. Akan tapi teman-teman tahu ya pasti apa selanjutnya yang akan teman-teman ambil ya, langkah apa yang selanjutnya teman-teman lakukan, langkah apa yang baik dan teman-teman seharusnya yang harus dilakukan selanjutnya gitu ya. Teman tetap bisa mengontrol itu semua dengan tenang ya, dengan lancar ya. Ketahui juga ketika teman-teman sudah pada titik terakhir yang sudah saya sebut tadi, keluar atau pindah perusahaan, teman-teman juga tetap memberikan jeda ya, atau memberikan notis ya, atau memberikan pemberitahuan kepada perusahaan bahwasanya teman-teman ingin keluar itu dalam 1-3 bulan sebelum teman-teman keluar ya. Sikap yang baik juga bagi kita ya, bahwasanya kita tidak terburu-buru ya, tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, karena tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan ya teman-teman ya. Oleh sebab itu mungkin 1 bulan sebelumnya, atau 1 bulan sampai 3 bulan sebelumnya, atau 3 minggu sebelumnya ya, teman-teman sudah mengonfirmasi ke pihak perusahaan supaya bisa didiskusikan ya, supaya bisa dikonsultasikan, dirapatkan baik untuk pihak perusahaannya ataupun di tempat direksi teman-teman bekerja ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, langkah-langkah atau cara atau solusi yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman menghadapi atasan yang kurang baik ya, yang kayak hewan lah
pokoknya yang kita itu menjadi sasaran terus ya dalam bekerja ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya informasi dari saya. Bila mana ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf sebesarnya. Dan bila mana video ini membantu, jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya dapat memberikan informasi-informasi lain yang bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang bekerja di Jepang atau yang berproses ke Jepang ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mete arigatou gozaimashita.